wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsak bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Mengawan deh C2 telung. Faqad
La ikraha, tidak ada paksaan. Maksudnya tidak boleh memaksa. Fiddin, dalam agama, yaitu masuk agama Islam. Qad, sungguh, tabayyana, telah jelas, ar-rusdu, petunjuk atau yang lurus, minal ghayyi, dari yang sesat. Faman, maka siapa yang yakfur, kufur, bitaghut, kepada togut, wa yu'min billah, dan iman kepada Allah, faqad istamsak, maka sungguh ia telah memegang, bil urwah, tali, al-wuthqa, yang kuat, la infisama laha, yang tidak akan terputus untuk tali itu. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu, Allah, waliyul ladzina amanu, wali orang-orang yang beriman, yukhrijuhum, yang akan mengeluarkan mereka, yang mengeluarkan mereka, minal zulumat, dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, auliya'uhum, wali-wali mereka, at-taghut, adalah togut. Togut itu semua yang disembah selain Allah, termasuk setan. Yukhrijunahum, mereka, togut itu mengeluarkan mereka, orang-orang kafir, minan nur, dari cahaya, ilau zulumat, menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka atau pemilik neraka. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Ayat ini ditujukan kepada beberapa orang sahabat yang sudah masuk Islam, terutama orang Ansor. Lalu mereka memaksa anaknya untuk masuk Islam. Anak yang dimaksud, anak yang sudah mandiri, sudah rumah tangga, sudah berpisah, semoga kakak anyar. Maka turun ayat ini, la ikraha fiddin, dikecualikan kalau itu anak yang masih jadi tanggung jawab pendidikan dari orang tuanya. Wajib tamaku anfusakum wa ahlikum nara, harus dijaga dari neraka mereka. Caranya adalah dipaksa untuk beragama dengan benar. Tapi kalau mereka sudah baligh, sudah mandiri, sudah menikah, sudah di luar tanggung jawab pendidikan kita, maka tidak boleh memaksa, mengancam. Ini tidak berarti bertentangan dengan ayat-ayat dakwah dan ayat-ayat jihad. Ayat dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Beda dengan konsep misionaris. Misionaris itu dakwah. Dalam agama Kristen istilahnya misi. Menurut orang mah istilahnya dakwah, kalau orang Kristen mah istilahnya misi. Juru dakwah adalah dai,
Kalau orang Kristen juru dakwahnya istilahnya misionaris. Istilah lainnya evangelis. Evangelis itu dari evangel teh tina Injil. Maka istilah lainnya adalah penginjil. Pendeta-pendeta itu disebutnya penginjil atau evangelis. Misionaris itu tujuannya adalah memindahkan manusia dari agama selain Kristen pada agama Kristen dengan berbagai cara termasuk penipuan. Itu dilegalkan. Termasuk dengan memaksa, dengan perang, dengan mengancam, itu misionaris. Dengan menyuap, dengan menyogok, berbagai cara itu dihalalkan. Contoh penipuan kayak pengobatan gratis dulunya ke urang bararodo kene. Anu ditukangeuna si horeng aya pendeta yang membaptis, ya. Pengobatannya harus dengan mengusapkan air ke tubuhnya atau ke wajahnya, padahal itu membaptis. Atau kata mantan-mantan Kristen mu'alaf itu mahasiswa Maranatha itu, Maranatha apal banyak di Pasteur. Syarat mereka jadi sarjana teologi itu minimal memasukkan orang Islam ke orang Kristen, dan memasukkan itu adalah membaptis. Terus dibaptis mah eta mah dek balik Kristen dek teu nanaon. Karena tujuannya adalah baptis. Seseorang percaya Yesus atau disahkan sebagai murid Yesus, itu adalah tujuan dari misi misionaris. Karena misionaris itu nanti goalnya adalah mengondisikan dunia agar cocok untuk kedatangan Yesus. Orang Kristen mengajarkan ke pemeluknya bahwa nanti akan ada kerajaan Mesias di akhir zaman. Lain Lionel Messi, lain sang Mesias. Mesias teh Nabi Isa. Dan kerajaan Mesias itu tidak mungkin ada selama orang-orangnya masih banyak yang belum dibaptis. Ya. Sekarang meskipun Kristen mayoritas, tapi tidak mayoritas Islam mayoritas. Karena Katolik dan Kristen itu beda agama. Ya. Jadi orang tuh nyaruakeun Katolik jeung Kristen beda. Kristen itu Protestan, Advent itu beda syahadatnya. Orang Katolik nggak boleh menikah dengan orang Protestan kecuali dibaptis dulu, dibaptis ulang. Ya, lamun dipisah-pisah gitu mah Kristen itu bawah Islam. Dan kalaupun disatukan tetap saja tidak 50% plus 1. Ya. Ini belum mayoritas. Nah, bagaimana caranya agar mayoritas? Terlebih di Kristen hari ini ada penyakit yang akut, yaitu liberalisme. Sok tingali ya. Kehidupan bangsa barat. Gereja teh Sabtu Minggu teh lalowung. Anu pinuna di mana? Sirkuit yang stadion. Kumaha botoh Persib. Ya, mun aya Persib pasti isu keneh teh geus ka stadion. Ya, gitu orang bobotoh MU, bobotoh Liverpool, bobotoh Valentino Rossi. Najan pandemi lain pinu gereja teh anger lowong gitu. Banyak gereja for sale. Banyak gereja yang dijadikan masjid karena enggak ada. Kan swastanya gereja mah ada jamaah, irup penuh jamaah enggak saya jual gitu. Kalau kita kan enggak bisa. Ada jamaah, nuhun teh jamaah enggak bisa masjid dijual dan masjidnya milik Allah. Aya nu wani-wani ngajual, udah orang kagede. Orang Kristen mah enggak ada keterkaitan itu.
Nah, maka mereka mencari semua cara agar Kristen mayoritas, banyak yang dibaptis, agar kerajaan Mesias segera terwujud, agar Yesus segera turun. Kalau Nabi Isa turun nama sama ajarannya dengan Islam, cuma kalau dalam Islam Nabi Isa itu turun untuk yaksirus salib, justru untuk menghancurkan salib. Salib itu kan ada patung Nabi Isa, ya. Salib itu kan simbol patung Nabi Isa. Jadi Nabi Isa justru mau menghancurkan Kristen. Nah, misi itu memaksa. Kalau dakwah mah tidak boleh memaksa, sebatas mengajak. Daek heug teu kajeun gitu. Mau silakan kan, fa in aslamu faqadih tadau wa in tawallau fa inna ma alaikal balaghul mubin. Tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Kalau masuk Islam bagus, kalau tidak ya udah beres, menyampaikan, nggak boleh ada paksaan. Jadi nggak bertentangan antara ayat dakwah dengan ayat ini. Lalu yang kedua, bagaimana dengan jihad? Kan jihad yang merangan orang kafir, betul. Jihad itu merangan orang kafir. Jahidil kufara wal munafikin, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu, dan seterusnya. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Tapi kata Allah, bukan untuk memaksa mereka masuk Islam, hatta yu'tul jizyata ayyadiw wa hum shaghirun. Tujuannya agar orang kafir ada di bawah orang Islam, agar orang Islam jadi penguasa, orang kafir jadi rakyat, bukan memaksa. Sejarahnya sudah terkenal di Eropa juga, ya. Spanyol dulu jadi kerajaan kesultanan Islam, rakyatnya kan mayoritas Kristen, meskipun dikuasai jadi kesultanan Islam. Makanya ketika kesultanan Islam tumbang, masyarakatnya Kristen. Dan sejarah lainnya seperti Muhammad Al-Fatih jelas ketika menaklukkan Konstantinopel tidak memaksa. Tahu ayah dina film filmnya lobalah filmnya gitu. Nah, kenapa orang kafir harus ada di bawah? Karena kalau orang kafir di atas pasti dolim. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarkubu fikum illa waladhimah. Itu sudah banyak terbukti, ya. Ketika perang salib, Masjidil Aqsa itu banjir darah. Yang dibunuhnya bukan hanya pasukan, tapi juga semua anak-anak perempuan. Kalau dalam Islam nggak boleh. Kemudian ketika orang kafir berkuasa, pasti orang-orang Islamnya nggak diberi hak kehidupan. Beda dengan ketika Islam berkuasa. Itulah yang dimaksud Islam teh rahmatan lil alamin. Rahmat bagi orang Kristen, rahmat bagi orang Yahudi, ya. Makanya orang Yahudi kalau bersengketa zaman Nabi, tara lapor ke Rabi Yahudi, tapi lapornya ke Nabi. Lantaran Rabi Yahudi mah nanti sok berat sebelah, tergantung suku. Kalau Nabi tidak. Termasuk zaman khalifah, ya. Itu hukum ditentukan oleh hukum Islam. Jadi sekali lagi, perang itu bukan untuk memaksa masuk Islam, tapi yu'tul jizyah ayyadi wa hum shaghirun, untuk menjadikan orang-orang kafir tunduk di bawah kekuasaan Islam. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa ada hukuman mati untuk orang yang keluar dari Islam? Katanya nggak ada paksaan dalam Islam. Jawabannya,
tidak ada paksaan untuk masuk Islam, tapi lamun geus asup Islam wayahna dipaksa. Matak kalau nggak mau dipaksa dalam Islam, jangan terpaksa masuk Islamnya. Samalah kita ada di negara Indonesia, ada paksaan untuk jadi WNI? Nggak ada. Tapi kalau Irfan Bahdim sudah jadi WNI, wayahna. Ada aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar. Temenang aruksak lagu Indonesia Raya, temenang ninjak bendera, harus hafal Pancasila, ya, harus menerima UUD 45. Wani-wani mempelesetkan Pancasila, ketuhanan, naon cenah, kekuasaan yang Maha Esa, dan seterusnya dipelesetkan banyak. Barudak santuy itu ditewak, bendera cuetkeun pasti ditewak. Ketika sudah masuk jadi WNI sudah terikat. Ada paksaan masuk pesantren? Nggak ada. Tapi masuk pesantren nyawa ya nawe kudu ngilu aturan. Ada paksaan punya SIM C? Nggak ada. Ngan lamun geus boga SIM C wayahna ikut aturan. Itu mah logis atunya. Piraku nu kitu wae teu kaharti, bodoh. Jadi ketika sudah masuk Islam ada aturan, wajib sholat, wajib zakat, mung zakat, mung sholat, itu berarti dosa. Kalau dia kemudian murtad, halal darahnya. Kecuali kalau dia lari nggak usah dikejar. Tapi kalau dia murtad, halal darahnya. Kenapa? Karena orang murtad itu pasti menjadi pengacau. Tamual mungkin. Dan orang murtad itu dia sudah menghina agama Islam. Penghina agama Islam itu harus dibunuh. Si Yosef Chang nu apalnya orang Jerman tewak we payahan we. Kudu lapor ke Indonesia, ke Interpol, payahan langsung ge teu naon. Karena halal darahnya. Kemudian ada hadis Nabi SAW, pernah saya bahas juga di kajian kami subuh. Ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannah fis salasil. Allah memuji satu kaum yang dimasukkan ke surga dalam keadaan diborgol, dirantai. Apa maksudnya? Orang-orang yang jadi tawanan kemudian masuk Islam sehingga mereka masuk surga. Ini tidak berarti bahwa orang kafir itu ditawan agar dipaksa untuk masuk Islam, enggak. Matak nage haji barobuka itu muji mereka jadi tawanan kemudian mereka masuk Islam. Tetap la ikroha fiddin, nggak boleh. Sumamah bin Uthal saja sampai 1 minggu ditawan baru masuk Islam, tidak dipaksa oleh Nabi masuk Islam. Dan tawanan itu sesuatu yang normal, ya, masa ada penjahat dilepas lihat. Di antaranya yang terkenal adalah bangsa Turki, makanya Turki disebutnya dinasti Mamluk. Mamluk teh hamba sahaya. Turki pertama kali berkuasa itu di Mesir, lalu nanti pindah ke Saljuk. Saljuk teh Turki ayeuna, lalu pindah ke Antioquia yang sekarang Turki. Orang dinya Turki teh, tapi dulu jadi pasukan Genghis Khan kannya Mongol. Lalu mereka tertawan, lalu masuk Islam dan menjadi penguasa terbesar ya dalam sejarah Islam. Jadi pasah di situ dan Turki masuk Islam dipaksa. Ya. Mereka ketika jadi penguasa juga tetap identitasnya Mamluk, hamba sahaya, meskipun mesti jadi hamba sahaya. Mereka sudah jadi merdeka tapi istilah yang dikenal di umat Islamnya Mamluk dan itu dipuji oleh Allah. Ya, jadi nggak ada pemaksaan. Kemudian ada hadis lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak seseorang untuk masuk Islam, tapi dia mengatakan, inni ajiduni karihan, saya merasa dalam hati belum ikhlas, masih terpaksa. Maka kata Nabi, wa in kunta karihan, meskipun masih kena kapaksa, sok cenah masuk Islam. Apakah ini berarti memaksa seseorang masuk Islam? Jawabannya tidak. Dan Nabi mengajak daek heuk teu kajen. Kalaupun dalam hati masih berat, lalu Nabi mengatakan meskipun masih berat, dalam riwayat lain, aslim wa in kunta karihan fa innallaha sayarzuquka husnan niyyah wal ikhlas. Masuk Islamlah meskipun kamu terpaksa, karena Allah akan memberikan rizki kepadamu niat yang tulus dan ikhlas. Ini yang sering disebut oleh guru-guru kita, resep ikhlas teh naon cenah ustad? Resepna Allahumma paksakeun itu. Bapak-bapak moal bisa jadi ahli tahajud anu nyunah, sapeuting sajus lamun teu dipaksakeun. Sok dek iraha dek nepikeun ka iraha. Baheula mah aya alasanna, eueuh imamna nu apal 30 juz. Ayeuna aya abdi di ataubah mun teu bapak-bapak kabeh doraka. Riwayatna paksakeun geus eueuh alasan. Komo ayeuna loba santri rara hafal Quran. Semalam saya ngimaman di tauhid sajuz teh. Dana geus apal. Lalu saya tanya kamari sajus teu? Henteu, saya tahu kemarin Bani kan di ditu. Nah, atulen sajus si Bani geus apal. Teu meunang dilalawurahkeun cita aya nikmat. Nu geus apal terus bisa da kuat lah cita mulai nu pingsan tarawih sajus. Mun pancen usah dia nembe ayeuna can dicobian ke insyaallah. Ke insyaallah ana mau dijadwal deui. Jadi da cenah kapaksa cenah berat, paksakeun we. Da urang ge baheula nya ayeuna jadi ahli salat, ahli ngaji, itu dipaksakeun moal bisa-bisa. Itu semuanya ikhlas itu datang kalau kita maksakeun. Mun teu maksakeun moal ikhlas. Semua sedekah apaan cenah ciri jalma munafik teh wala yunfiquna illa wa hum karihun. Arin pak tapi infakna kapaksa. Nya eta mah keur jalma munafik. Lamun urang dek infak kapaksakeun, urang paksakeun da urang lain munafik. Bapak munafik lain kan. Orang munafik mah jalma nu kafir, anu Islam nage formalitas. Urang mah dari formalitas, ikhlas mah asup Islam teh. Tuluy dek sedekah ulah cenah moal jadi pahala teu we, salah teh. Kuduna paksakeun ngarangke terbiasa. Jadi adanya ikhlas itu kalau dipaksakeun. Ta eta maksud Nabi mah. Lain Nabi memaksa seseorang masuk Islam ya. Nabi menganjurkan sok paksakeun da kege ikhlas mah datang berikutnya. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat ini la ikraha fiddin. Kenapa? Karena sudah cukup jelas mana yang lurus, mana yang sesat. Ya, seperti saya nyimak dikit lah Datara Tamat. Sahabat ngahudangkeun barudak we lalajo film Omar ya di MNC TV sejarah itu kan siga Amr bin As, Khalid bin Walid geus aya teh tiba heula dengan era teh. Atau ada yang masuk Islam masih terpaksa, tapi sudah masuk Islam dia menikmati Islamnya itu sendiri. Dan itu tidak ada paksaan dari Nabi. Karena Khalid bin Walid masuk Islam nyawana mah geus tiba heula. Tabayyana rusdu minal ghoi, termasuk Abu Sufyan. Geus nyaho tiba heula bener ieu teh. Ngan embung we nari mana. Jadi enggak usah dipaksakan dah. Orang itu punya pilihan. Mustahil orang Kristen teu apal Islam bener ya.
Mustahil orang Yahudi teu apal Islam bener, kecuali nu awam kudu didakwahan. Tapi di dakwahan mah bisa di Papua nya wah sasuku teh asup Islam teh. Di Kalimantan, di pedalaman. Kalau didakwahi mereka paham asup Islam. Tapi kalau yang sudah tahu kayak Kristen, Yahudi, dan mustahil teu nyaho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi itu karena mereka menolak saja. Tapi juga jangan kemudian dipaksakan. Ketika orang sudah masuk Islam, dia akan memegang tali yang kuat yang tidak akan putus. Yang dimaksud adalah agama Islam. Sampai akhir hayat dia akan tetap dalam Islam kalau kuat Islamnya itu yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Nah, maka kita jangan ada toleransi ke taghut. Ini sering kita bahas ya. Semua yang menjurus berhala, semua yang menjurus musyrik, tutup ngarah kuat. Nu ngabedakeun muslim kuat jeung henteu sejauh mana dia kufur pada taghut. Ai iman ka Allah na medang geus. Karena banyak orang yang masuk Islam tapi kanu taghutna masih ya. Nyapunten lah taghut teh mun keur urang meureun Persib, musik, naon deui main gapleh nu kada ditu ya. Muslim ngan moal kuat ya. Resep keneh mancing, ulin ya dibanding sodako itu berarti dia kanu taghutna can kupur termasuk yang lain-lain. Jadi harus agar kuat itu semua yang mengganggu Allah, yang selain Allah kupur. Lain teu meunang lajo Persib da abdi ge bobotoh Persib. Mana ada bandok yang tarawih nya tarawih we gitu. Kalau dia kamari abdi nyarekan aya santri, kunaon teh tarawih di ataubah? Persib usah catat. Ku aing beureumkeun dan nilaina bari deurian. Mane naon masih keneh gitu cenah. Jadi dia nggak mungkin jadi militan, ya nggak mungkin jadi kuat agamanya kalau masih kalah dengan taghut. Dan kemudian di ayat berikutnya kata Imam Ibnu Katsir, Allah membedakan lafaz cahaya dengan kegelapan. Ari cahaya mah hiji, ai kegelapan mah banyak. Menunjukkan bahwa kebenaran itu satu, sedangkan yang sesat banyak. Ya. Dan ini semua tergantung walinya. Kalau orang beriman walinya Allah, wali itu kan yang dekat, yang dicintai. Maka tadi syaratnya kudu kufur kataghut. Harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada apapun. Kakara ke urang hirup teh bener dibimbing. Keluar tinu poe kanu caang. Tapi kalau kita masih menjadikan orang kafir sebagai wali, taghut sebagai wali, aya butuh utak-utik lain tawakal ka Gusti Allah, nangkel ka bank nya teu dek lempeng kumaha, kuat kumaha. Itu justru ke bercampur cahaya jeung kegelapan dan mentak hirupna moal bener-bener. Apalagi orang kafir yang sudah jelas-jelas hidupnya gelap, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.